jam kedua kita hari ini, jadi kita langsung mulai pembelajaran kita, tetapi kita bisa mulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, kita coba tepuk KKA dulu yang sudah kita sering lakukan sebelum pembelajaran KKA. Ya, ayo kita belajar tentang modik. Ayo kita belajar tentang etai. Ayo kita belajar tentang modik dan etai. Ayo kita belajar sama-sama. Oke. Ya baik, sebelum kita bermain dan belajar tentang materi kita hari ini, kita coba senam otak dulu. Ya, ambil jelas ya. Fokus. Gerakan lempar dan gerakan kiss. Ayo kita. Ayo. Perhatikan gambar berikut ini. Siapa yang tahu istilahnya ini untuk gambar ini gambar apa? Gambar apa? Labirin. Gambar? Labirin. Ya benar. Adakah yang pernah bermain labirin? Ada yang pernah bermain labirin? Ya. Nah, hebat. Nah, dalam permainan labirin apa yang dilakukan? Mencari jalan keluar. Baik, ini ada gambar labirin. Nah, ini ada buaya. Buaya ini ingin menuju ke sebuah kolam ya. Kolam buatan ini. Nah, untuk menuju ke sana otomatis buayanya harus bergerak. Karena buaya ini tidak bisa terbang. Nah, baik, siapa yang mau ke depan maju? Fahmi dulu. Fahmi coba mencari jalan bagi buaya ini supaya bisa menemukan jalan keluar, tetapi diberi petunjuk dia harus maju kah, mundur kah, belok kanan sambil disebutkan petunjuknya. Silakan ditunjuk. Nah, maju dulu kah, belok kiri kah? Kita dulu tunjuk dulu, boleh ditunjuk ya. Ya boleh. Kemana dia dulu, maju kah, kiri kah, ke kanan kah? Nah, terus disebutkan langkahnya. Terus maju, terus kemana? Ya. Jauh sekali deh. Ya, baik, tepuk tangan untuk jadi Fahmi tadi sudah sambil, walaupun kurang keras suaranya, tadi Fahmi sudah sambil menyebutkan sebenarnya dia bilang maju, belok kiri, belok kanan. Nah, ada mungkin jalur lain yang bisa kita coba untuk menuju ke arah kolam. Nah, ada? Masih ada jalur lain? Yang lebih dekat? Masih ada jalur lain kemungkinan lebih dekat? Tidak ada? Sama saja jaraknya? Ya, karena ini posisinya menunjukkan arahnya agak berputar ya. Jadi buaya ini ketika ingin menuju ke kolam, dia harus bergerak maju. Sampai di sini dia akan belok kiri atau belok kanan? Nah, belok kiri atau maju naik ke atas ini ya. Naik itu tetap ke atas memang ya. Naik ke atas, terus dia akan bergerak maju lagi. Kemudian naik, kemudian maju. Turun apa naik? Turun, kemudian maju, naik, ya, dan sebagainya. Ya, ini adalah contoh permainan yang memanfaatkan metode algoritma. Salah satu cara berpikir komputasional. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan kosakata atau simbol. Nanti kalian harus membuat
bentuk kosakata atau simbol. Ya, kita akan bermain game juga hari ini dan lain sebagainya. Untuk kucing bergerak mendapatkan ikan. Nah, ini tanda panah tidak dalam bentuk kosakata, tetapi dalam bentuk simbol. Simbolnya itu tanda panah. Jadi simbol ini kita pindahkan ke sini. Ini dalam bentuk simbol. Jadi ada dua hari ini fokus kita membuat instruksi dalam bentuk kosakata dan dalam bentuk simbol. Ya. Nah, ini tadi ya, kalau kucing, kalau kita buat instruksinya tadi kucing, ya. Kalau kita buat instruksinya dia mulai mencari makan, berjalan satu langkah, ya, berjalan lagi satu langkah, berjalan lagi satu langkah, akhirnya dia memakan makanan. Ya, ini urutan langkah menyelesaikan masalah kucing ini untuk bisa memperoleh makanan. Dia berjalan satu langkah ke depan, berjalan satu langkah ke depan lagi, sesuai dengan situasi dan kondisi yang terlihat pada gambar yang ini. Bisa dipahami? Jadi nanti tidak hanya kita membuat dalam bentuk simbol, tetapi dalam bentuk instruksi kosakata. Ya, jadi sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Akan ada dua kegiatan. Yang pertama kita akan bermain game melalui web Kidlo Coding. Yang kedua ada mengerjakan lembar kerja peserta di LKPD nanti akan Ibu bagikan. Ya, semuanya sudah berada di kelompok masing-masing sesuai pembagian kelompok sebelumnya. Jadi mari kita mulai ya. Kita mulai bermain gamenya saja dulu. Silakan sekarang masukkan password dari akun belajarnya ya. Ini Bu, codingnya anunya. Kalian, halo. Hai. Ya, kita selanjutnya ini kita akan bermain game ya terkait berpikir algoritma, di mana game ini mengajarkan kita cara memberikan instruksi dalam bentuk simbol, ya, dalam bentuk simbol. Nah, di dalam game ini nanti ada sebuah bulan yang akan menuju ke sebuah rumah sakit. Nah, jadi nanti kalian masing-masing silakan sambil berdiskusi juga untuk memberikan instruksi kepada ambulans tersebut agar bisa tepat sasaran menuju ke rumah sakit. Silakan diklik gamenya, dimulai. Silakan diklik gamenya, dimulai. Ini dari level 1 dulu ya. Nah, ditarik. Simbolnya. Ditarik. Ya, ini boleh ditekan sambil ditarik ya. Ini ditekan satu, yang lainnya tarik. Diklik ya. Nah. Ya, ditekan yang ininya satu. Ini dalam bentuk kosakata kalian tuliskan instruksinya, ya. Jadi silakan dikerjakan dua nomor X2
bergerak ke kanan ya. Kerja sama diskusi dengan baik. Ada nanti ketua kelompok. Terus tunjuk. Bergerak ke bawah. Kayak gini. Yang simpel gini, set langsung dikhusus. Kerjakan soal nomor 1 saja dulu. Kerjakan soal nomor 1 saja dulu. Jadi ini taruh simbolnya dulu, nanti kalian urutkan langkahnya. Sama kayak tadi di papan itu. Simbol pertama apa? Kalian tahu di sini tanda tanahnya, kemudian di sini langkahnya. Nah, ininya tulisan kosakatanya disalin ke sini sesuai langkah yang kalian pilih. Ya. Kerjakan yang nomor 1 saja, tidak usah nomor 2. Nomor 1 saja dulu untuk di pertemuannya ini ya. Nah lanjut, taruh simbolnya di sini. Taruh simbolnya di dalam tabelnya. Oke. Selanjutnya ini kan dalam bentuk apa namanya ini? Dalam bentuk simbol. Dalam bentuk instruksi kosakatanya ya, lebah. Terus lebah menuju ke sarang ya. Lebah menuju ke sarang. Klik dulu 1 mulai ya. Mulai terus Satu dulu. ya mulai dulu. Kanan, Mulai dulu ditulis mulai. hapus Ya, mulai aja tulis aja mulai 1. Terus nomor 2 lanjutkan sesuai pekerjaannya. bergerak ke kanan. Mohon tenang anak-anak, perhatikan hasil pekerjaan temannya. Bergerak ke kanan. Kelompok ini apakah sudah benar simbolnya? Hah? Salah. Kenapa kurang tepat? Dia harus bergerak ke kanan dulu, baru ke bawah. Ini menurut ibu benar. Daripada yang tadi, mana yang lebih benar? Dia kan akan bergerak maju dulu kan? Nah, jadi ada perbedaan dengan yang tadi ya. Yang tadi itu 4 langkah bergerak ke kanan, 2 langkah bergerak ke bawah. Kalau yang ini 5 langkah bergerak ke kanan, 1 langkah bergerak ke bawah. Bagaimana menurut kalian? Yang mana yang sudah tepat? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 tadi 4 langkah bergerak ke kanan, 2 langkah bergerak ke bawah. Ya. Kalau yang ini 5 langkah bergerak ke kanan, 1 langkah bergerak ke bawah. Mana yang lebih tepat? Ya, kelompok 1 atau kelompok 2? Jadi ini yang lebih tepat adalah kelompok 2. Ya. Yang kelompok 2 ini lebih tepat karena bergerak maju dulu, baru turun ke bawah. Ya. Harus bergerak maju. Kecuali ada kolomnya 2 kali di sini. Sampai sini baru dia 2 kali ke bawah geraknya. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Ya. Dan setelah kalian berdiskusi, nah kita bisa menemukan bahwa berpikir logaritmis itu berpikir dengan menyusun langkah demi langkah untuk menyelesaikan apa?
dapat mengerjakan tugas sekolah. Berikutnya langkah-langkah urut untuk menyelesaikan masalah. Cerita pendek tentang kehidupan sehari-hari. Yang mana, Humaira? Silakan ditunjuk, Humaira. Yang mana? Yang ini. Apakah benar jawaban Humaira? Benar. Ya oke, tepuk tangan buat Humaira. Yang kedua, Rahmat. Silakan Rahmat. Oke, soalnya mengapa kita perlu membuat algoritma saat menyelesaikan masalah? Silakan. Mengapa kita perlu membuat algoritma saat menyelesaikan masalah? Yang pertama, agar lebih lambat, agar bisa diulang-ulang terus, supaya hasilnya tidak bisa ditebak, supaya pekerjaan lebih teratur dan jelas. Yang mana? Silakan ditunjuk, Rahmat. Oke, yang ini. Apakah benar? Oke, tepuk tangan buat Rahmat. Selanjutnya, coba maju Rehan. Apa ciri-ciri berpikir algoritma yang baik? Yang pertama, jelas, spesifik dan sistematis, cepat tetapi tidak akurat, rumit, kompleks dan tidak terstruktur, lambat tetapi akurat. Yang mana, Kak? Kolom warna apa, Kak? Kolom warna apa? Coba kita lihat apakah benar? Ya, tepuk tangan buat Rahel. Apa yang sudah kita pelajari di hari ini? Apa saja tadi? Berpikir, dengan algoritma. Jadi berpikir algoritmis, artinya kita menggunakan algoritma. Nah, bagaimana sih berpikir algoritma itu? Berpikir algoritmis menyusun langkah secara langkah secara apa? Secara teratur. Secara apa lagi? Logis itu masuk akal, dan secara sistematis atau terstruktur dan teratur. Ya, selanjutnya setelah kalian mengerjakan asesmen atau uji pemahaman hari ini, nanti Bu akan memeriksa hasilnya dan akan menyampaikan ke kalian hasil evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nah, berikutnya kita akan adakan refleksi pembelajaran. Di sini kalian menulis sejujur-jujurnya yang apa yang kalian rasakan selama pembelajaran ini berlangsung, apa yang belum kalian kuasai, apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini. Dijawab sejujurnya. Ya, jangan takut, jangan hanya baik-baiknya saja. Mungkin ada yang kalian masih belum paham dan lain sebagainya, silakan diisi di sini. Tulis namanya, ya. Silakan diisi. Ya, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan tadi kita sudah bermain game, kita sudah diskusi, presentasi, dan lain sebagainya. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini anak-anak bisa lebih memahami kembali materi terkait berpikir algoritmis yang merupakan bagian dari berpikir secara komputasional. Ya, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari terkait membuat diagram alur atau flowchart yang masih berkaitan dengan materi ini, menyusun langkah secara sistematis dengan sistem atau metode flowchart. Ya, ada yang mau ditanyakan kembali?